Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam, kita tentunya meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir sesudah mengalami kematian. Siksa kubur ini tentunya berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Bagaimanakah caranya agar kita terbebas dari fitnah kubur? Sebagaimana manusia biasa, tentunya kita pernah melakukan dosa dan kemungkinan besar kita akan disiksa di dalam kubur. Tapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan sejak dini untuk terus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Meski begitu, ternyata ada orang-orang yang terbebas dari siksa neraka. Imam Jalaluddin Al-Suyuti menulis satu bab khusus dalam karyanya yang berjudul Kitab Syarah Al-Sudur bin Syarah Al-Mauta wa Al-Kubur tentang seseorang yang terbebas dari fitnah kubur dan pertanyaan malaikat munkar nakir. Dalam pemaparannya, Imam As-Suyuti menukil dari kitab yang berjudul Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sa'di. Beliau menjelaskan bahwasanya setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang terselamatkan dari siksa kubur. Yang pertama, sebab amal yang diperbuat semasa hidup. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Rashid bin Sa'ad dan ia mendapatkannya dari salah satu sahabat. Beliau berkata bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabi, apa maksud dari keterangan yang mengatakan bahwa semua orang mukmin akan mendapatkan fitnah kubur ujian kecuali mereka yang gugur di medan perang?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Cukuplah kilatan pedang yang menancap di atas kepalanya sebagai fitnah baginya." Jadi dalam hal ini perbuatan umat Islam berperang lalu mati syahid menjadi sebab mereka bebas dari siksa kubur. Dalam penjelasan pertama, sebenarnya tidak hanya tertentu pada perbuatan perang lalu mati syahid saja, akan tetapi perbuatan lain sebagaimana telah masyhur dalam banyak riwayat seperti bersabar atas cobaan hingga ia meninggal dunia, para penjaga perbatasan di daerah musuh dan lain sebagainya. Yang kedua, disebabkan menderita sakit yang berujung kematian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Barang siapa yang menderita sakit perut kemudian mati, maka akan terselamatkan dari siksa kubur. Selain sakit perut, begitu pula dengan orang yang terpapar virus sehingga mereka meninggal dunia. Mereka termasuk golongan orang-orang yang terbebas dari siksa kubur serta pertanyaan malaikat munkar nakir. Yang ketiga, disebabkan waktu yang menyertainya. Terdapat sebuah riwayat hadis dari Umayyad dalam kitab Targhibnya yang beliau dapat Iyas bin Mughir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggal pada hari Jumaat dan malam harinya, maka akan terselamatkan dari siksa kubur, dan ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanda syahid." Semua keterangan ini singkatnya juga telah disebutkan dalam kitab
Busyral Karim karya Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asyir dengan redaksi kitab sebagai berikut. Pertanyaan malaikat di kubur itu berlaku bagi setiap orang mukallaf kecuali orang yang dikecualikan seperti para nabi, para syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, orang wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarak, Al-Muluk atau Hamim, As-Sajadah setiap malam. Mereka yang mati diserang taun, orang yang mati pada hari Jumat, serta setiap orang yang mati syahid sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasikan malaikat berarti tidak terkenan disiksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur. Semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridha-Nya. Dan semoga kita semua terbebas dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.